Nyo menyokah engkau dengar balun. Kata suami bandel. Kum kawin lain lon sabah tu. Menyeron sabah lon lain kum kawin. Padahal wanita enggak boleh nikah banyak, ngerti? Tapi ada yang jawab begitu. Mengatakan drone agam. Nah, begitu cara jawabnya. Ada yang begitu. Udah. Kita enggak senang kita dimadu. Halal. Tapi kita enggak senang hukum Allah boleh nikah 2-3. Murtad. Enggak percaya, semua kitab boleh. Engkau dilijen gitu, ya Wakil wal Jawahir gitu. Kecuali buat kitab sendiri baru enggak haram. Ngerti? Kemudian cowok dapat harta 2 bahagian, cewek 1. Itu banyak enggak setuju. Wanita enggak setuju, apalagi kita yang jadi nenek lampirnya. Ayah kita adik daripada nenek lampir tu. Dia kakak tertua, dia yang ngatur. Menyawakkan bagi harta, bagi bersama. Mayahana sama lu gugat pengadilan. Ada nenek-nenek kayak gitu. Makin mau mati makin parah. Ada. Ngerti ya? Ada anak puirin yang ya. Nah. Jadi tidak ada demikian. Jadi murtad boleh balik dan murtad itu sangat mudah terjadi. Nih ya. Saya nih saksi. Istri maaf cakap dihisap kerangnya sama dukun untuk pengobatan. Diizinkan sama suami, itu murtad tuh. Lalu dia anggap itu halal. Kejadian yang sudah saya dapat di Banda Aceh 3. Tengku haram jadah gini. Yang rajah tengku. Udah. Kemudian pernah saya dapat satu tempat pengobatan ada salat ke tengku. Kami salat untuk tengku fulan, murtad tuh. Ada. Kemudian ada saya dapati wanita, kalau dia niat itu haram, maka dia pendosa. Ini kalau dia niat halal, suaminya nikah lagi. Untuk membunuh pernikahan kedua, setiap makan nasi suami, dicolek menstruasi. Nek pungo ya? Begitu brutalnya. Demi pikirannya dia halal, melakukan perdukunan. Ada gitu di Aceh. Dan yang alami saya. Ada yang alami saya, sama saya mereka lapor. Saya bilang drone nyawa syahadat ile. Ada yang ketika bermasalah di keluarga datang ke dukun. Sampai ke dukun dikasihlah pengawal, nyosyeh kaki jaga drone. Itu akidah murtad. Ngerti lo? Nah, jadi hati-hati dengan hal itu. Ini yang sama-sama tulisan saya pertelan supaya adil. Salam Tengku, salam. Saya mau tanya, seorang bencong tujuannya mencari rezeki dan bencong itu mengerjakan salat dengan cara kodratnya itu. Bagaimana Tengku? Tetap kodrat cowok itu mesti cowok. Apa pekerjaan? Ini ada kita katakan kata-kata band tadi. Entah udah bergerak cik, nak bergerak. Nak peringatan kalau ngomong band, lon itu masalah. Udah. Jadi BENCON, udah. Itu adalah cowok yang pura-pura jadi Banda Aceh markasnya. Bahkan ada cowok yang dia itu bernikah dengan cowok. Lako ya gam. Markas Berawi. Ketika jadi Facebook lihat supaya ngerti koloni cewek jadi cowok. CICI spasi UNAI. Udah. Cowok tu agam tolen tu. Punya lonceng dia. Bahkan kalau nggak salah saya sebulan yang lalu dia ada pergi ngaji ke sini. Saya mau tangkap dia cepat pulang dia. Saya cepat-cepat pas turun bergerak terus itu. Dah lari dia. Karena saya kenal wajahnya. Coba lihat aja di Facebook kalau ragu. CICI UNAI. Udah. Nah itu laki tok-tok tu. Kalau di Instagram komunitas itu sangat banyak nampak fotonya. Inang kan? Inang punya bapak-bapak sakit jatuh cinta ke jiha. Lalu dia kerja apa? Kerja bencong, yaitu salon.
Salon kalau yang dia kerjai adalah wanita halal, pria halal, kalau wanita haram. Kemudian penampilan dia Eka itu haram. Kemudian umum bencong itu termasuk pekerjaan sampingan, yaitu jual kloset. Ngerti ya? Klosetnya dijual untuk cowok-cowok pencinta kloset. Nampung? Pum. Jual kloset itu artinya homo. Jadi tetap haram. Ini saya lihat yang bertanya ini ada selera untuk kerja itu ya. Assalamualaikum. Mulai izin bertanya, pasukan sayap militer Hamas oleh 3 kelompok Syiah, yaitu pasukan Hizbullah Lebanon. Saya nggak berani klaim, karena kita cuma dengar dari jauh. Seperti saya sangat benci Turki, sangat benci Turki. Setelah saya ngambil tarikat, saya rindu pada guru. Modalnya cuma rindu, saya udah nggak dagang lagi waktu itu. Tahu-tahu datang tiket 1. Saya berkasih berita ke Turki, saya nggak terima kok tiket 1 karena saya baru nikah. Suruh kirim 1 lagi, begitu bandel, dikirim 1 lagi. Sampai saya ke sana, saya lihat orang Turki ada yang jauh sekali sama Acenos. Sangat mulia tamu, sangat kredibel dalam agama. Kita datang ke rumahnya, sekian rumah teman saya makan, nggak sempat saya lihat istrinya. Istrinya kasih kode, tok-tok, disuguhkan makanan, tret, ditutup pintu, diantar ke saya. Kalau Aceh mana ada gitu? Udah, makanya kita nggak bisa tuduh lihat informasi. Kalau Aceh, dek, kapegai yo natruk dengan abang. Istri kita kebetulan santun dikit, ada pergi ngaji ke Pinanggerong. Kamu dia salaman sama laki. Pakan menan salam lah ngaji siga. Kan? Yang sama katai lah kau ini, kan? Begitulah keadaan Allah. Kemudian Houthi Yaman, kemudian negara Iran. Udah, saya ngerti pertanyaannya. Jadi bagaimana kita Muslim terima apa? Apa? Peringatan 1 nih, matiin dah. Pulung kunu. Lupa saya, harus jaga. Sebentar-bentar di blok dah. Punya Amerika tu dah. Kenapa ucup? Kenapa yang blok dah? Nyoka peringatan dah. Kau mau matiin. Dah. Ingatin saya kok, tunggu baik kemben tunggu. Udah. Kalau kita bilang tu di blok sini, karena mereka LGBT ni, ada ya? Udah. Elok. Mak, jangan kita yang pintar. Karena menurut pemahaman saya, ada aliran sesat menyesatkan dan ada aliran sesat tapi tidak menyesatkan. Tidak. Kalau sesat tentu menyesatkan. Menabur kebaikan, menuai keberkahan. Semboyan bagus. Dah. Alhamdulillah ya. Kamu pilih yang mana? Udah 3 dah. Pokoknya kita bela kita itu bagus ya. Tapi saya takut habis jadi dewan hana jakli ku Pinanggerong. Itu masalah dah. Mudah-mudahan jangan dah. Selesai. Assalamualaikum Tengku, mohon doa tahlil dan tulat kali diberitahu ni. InsyaAllah ini kita baca doa nanti minggu depan ya. Ada jamaah kita meninggal Rabu 10 Januari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu Tengku Fatur Rahman bin Muhammad Ali, umur 40 tahun. Kalau begini ya diberitahu kami, malulah kami. Beritahu Bang Manzar, itu di penjerat, masa kami nggak datang. Saya nanti pas sempat waktu sama Bang Manzar berangkat ke rumah duka. Ini kalau kami nggak datang salah awak drone. Dia ada cara supaya saya datang dan Bang Manzar datang. Beritahu yang pertama. Kalau kenduri Sabtu Minggu, saya penuh kenduri Sabtu Minggu. Telepon. Jangan malu. Tengku nanjak baklun. Dah malu saya. Jak antu. Bung kan? Allah. Dah. Begitu caranya. Kemudian ini doa Rajab kita ganti karena waktu ni pertanyaan ada 3 lagi. Dengan pengajian saja, enggak apa-apa ya. Doa Rajab banding pengajian berjuta-juta kali lebih besar pengajian ya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah.
Tuntut ilmu itu lebih mulia daripada semua salat sunat. Jadi saya ganti karena ini sayang jamaah yang dah nanya nunggu. Atalun nak baca ke? Bagaimana ada yang bilang sama agama itu sama-sama dari Allah. Jadi bagaimana jika ada orang Islam yang berpindah keyakinan ke agama lain, Nasrani, dan bagaimana seorang Muslim suka dengan kalung salib? Terima kasih. Dia enggak Muslim kalau suka kalung salib. Cuma agama itu sama. Siapa yang bilang agama sama? Cuma nenek lampir yang bilang begitu. Dia bilang nenek lampir. Notabene-nya kita belum mati sudah ngomong kiamat. Itu nenek lampir. Beliau tu enggak normal, enggak usah mikir. Kerupuk disuruh rebus. Ngerti ya? Mamak lembu tu dah. Tengku, tolong jelaskan berapa masa iddah seorang meninggal dan orang yang bercerai. Udah dengar baik-baik. Ayat 2, 3, 4 surat Al-Baqarah. Saya kok 2, 3, 4 ingat kali. Karena saya fan sama itu, sama Samsu. Ya. Ayat 2, 3, 4 Al-Baqarah. Orang yang meninggal suami wajib menahan diri 4 bulan 10 hari. Bagi yang masih haid. Yang tidak haid sama. Karena udah ada angka. Kecuali yang hamil, itu wada' hamil. Jika hamilnya 7 bulan, lahir, selesai. Jika hamilnya baru 1 bulan, habis lahir baru. Nampak? Dan haram bagi cowok-cowok meminang si wanita tersebut ketika dia lagi dalam masa iddah mati. Nama iddah mati itu bahasa Islamnya ihdad. Ihdad. Bahasa Acehnya apa? Halo apa? Iddah mati pun nana bahasa Aceh. Tak ada yang tahu? Ha? Apa? Suaranya Inang balik? Apa dia bilang? Inang balik enggak, masa iddah. Jadi kalau kita ngomong pakai SMS haram. Jangan bersedih, Dek. Sebelum dirimu janda, abang sudah tunggu. Itu dosa besar. Tapi kadang-kadang sindir itu boleh. Itu ayat 2, 3, 4 tu. Dibicarakan masalah sindir menikah sama janda meninggal suami. Pakai bahasa istilah boleh. Dia lagi siram bunga. Tak apa-apa, Dek. Tak lama lagi abang yang siram. Itu boleh sindir. Hukum sindir hukum jelas haram. Udah. Kenapa boleh sindir dalam Islam? Takut icok egop? Antri juga. 2. Iddah orang dengar baik-baik. Waktu dikit lagi. Ini dah telat dah. Kau aku pegang kali ngau. Kau aku cek kau ronyo. Jatuh talak sah. Belum habis masa iddah, Dek, abang balik lagi sama kamu. Kita halal kembali. Itu namanya rujuk. Harus bilang mazhab Imam Syafi'i. Suatu hari saya omong lagi, jatuh talak 2. Suatu hari saya ngomong lagi, jatuh talak 3. Atau sekaligus saya ngomong, kau kucing. Kan begitu kok dah marah kali ya kan. Ada orang talak enggak emosi, ada orang gila. Kalau orang wala semua waktu emosi talak. Tetap jatuh 2 kali, 2, 3 kali, 3 habis. Jangan fikir habis rujuk balik nyawa, bukan Tetris ini. Kalau udah balik lagi kepada nyawa 3, enggak. Habis nyawa 3, game over, ngerti? Nanti main Tetris leh. Jaman ular sambung-sambung, ngerti ya? Udah. Jadi masa iddahnya semua talak sama. Cuma talak 3 enggak boleh balik lagi. Enggak boleh balik kecuali dia nikah sama suami lain. Dan hukum nikah itu 3 macam. Dengar baik-baik. Saya nikah saya cerai sama istri saya. Lalu istri saya bilang sama seorang lelaki, kamu nikah sama istri saya barang seminggu. Itu hukum nikah tidak sah, hukum haram nikah tidak sah. Ada satu. Yang kedua, kamu tolong nikahi istri saya. Masalah cerai di kepala dia dan kepala istri saya. Tidak saya vonis. Itu hukum nikah haram, nikah sah. Udah lo. Nomor 3. Dia nggak ada rencana lagi sama kita. Pas suatu hari dia kecantol sama suami lain, dia nikah, pada suatu hari cerai balik lagi sama kita. Itu yang sah.
Kalau yang pertama itu harlan itu namanya. Udah. Kemudian talak 1, talak 2, talak 3 sama. Kalau orang masih haid 3 kali suci. Pas ditalak lagi suci. Suci pertama berarti hitung. Besok haid suci lagi 2 kali. Besok haid suci lagi 3 kali. Besok haid dah habis masa iddah. Kalau dia mau rujuk enggak boleh lagi. Kalau kita mau nikah dah boleh nikah. Ngerti ya? Jangan pulang suami, dek. Kebetulan baru urut ke sikurung plus sikurung. Maka golembih masa iddah. Sebab masa iddah tertuhuro. Ni abut le bang. Bak kupi nanggro. Karena masa iddah itu 3 kali suci. Pas kita ditalak akhir suci. Besok dah haid. Udah hemat waktu sebulan. Berarti 2 bulan dah habis. Baru 60 hari. Nampumnya kau mak. Atan nabangai atau pegah daerah saya Darussalam. Tes nikah. Boleh tanya kau Darussalam. Tes nikah. Ditanya, coba baca doa mandi. Hanjil leun pak kau doa mano. Maki banci ka mano junub leweknya ka mano haid. Ge pemano le mami. Ni bangai dah. Jadi semua 3 kali suci. Kalau tidak ada lagi haid, bagi yang sudah ihdat sudah habis haid, maka masa iddahnya 3 bulan 10 hari. 3 bulan itu bagi yang sudah habis haid. Ngerti ya? Kampung. Yalah tengut mata tu mana dia beli. Udah, 2 lagi selesai. Tengku tolong jelaskan. Kamera mata salah. Untuk mohon maaf ya, terlempar yang belum saya baca. Tengku tolong jelaskan berapa. Udah, kamu dah matakan dah. Adik saya hendak umroh dan membawa ibunya, tapi keduanya belum haji. Apa boleh? Tolong Tengku jelaskan. Boleh kalau dia sudah daftar haji. Satu pendapat haram karena dia duluankan yang sunat daripada yang haram, yang wajib. Tapi ada yang berpendapat boleh asal dia punya rencana haji dan ada kemampuan. Maka bagi saya bukan bela Tengku Ismail Triple Nangglo, bukan. Silahkan mau berdiri yang mana, tapi yang paling mulia store haji dulu. Udah, kemudian belajar. Kalau nggak ada fasilitas saya ngajarin. Ini pergi umrah, salat nggak bisa. Buat apa umrah? Umrah sunat, salat wajib. Sampai sana suratal ladzina an'amta alaihim. Buat apa tu? Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dikatakan dengan ulama su atau ulama nakal? Udah. Yang namanya nakal, dia akidahnya benar tapi perlakuannya jelek. Ada bantuan CM, dia telan 300. Itu bandit tu. Itu namanya ulama su. Apakah ada doa khusus untuk kawan saya yang suka berbicara porno? Doanya kalian berdua jangan berteman lagi karena sama-sama porno dua-dua itu. Makanya begitu, ngerti ya? Jadi karena sama-sama porno makanya jadi tambah porno, porno plus namanya, ngerti ya? Obat porno itu nikah. Lain sulit. Karena kalau kita lapar cuma bilang cerita ini beras ini, makan enggak, lapar terus. Baik bujang atau apa itu duda sama tu. Inangnya pegah abah, inang je pegah abah. Ubat nikah karena kita kalau lagi lapar makanlah nasi. Setelah makan nasi, walau beras jatuh katroh nak tinggal le kebulain, ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Pakaian yang kita pakai untuk salat terdapat sebercak sperma. Apakah solat kita sah dengan memakai pakaian tersebut? Kalau sperma tak sah karena sperma suci. Ini sperma campur madhi. Sperma campur madhi. Itu yang najis. Maka kalau ada pakaian yang kotor, tak perlu semua dicuci. Cuci aja setentang kena. Kan ada labelnya dia. Jadi dicuci tentang itu aman. Kayak kita habis duduk-duduk gini, udah keluar pipis tadi waktu ketawa, misal. Itu ke sumur, buka celana dalam, cuci aja setentang itu. Enggak jelek itu, paling kita diklaim agam bulut. Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab.